Salam Bapak Ibu. Tema kali ini adalah dosa warisan dan kebutuhan akan anugerah. Sebenarnya khotbah yang saya buat itu judulnya dosa warisan, sifat dosa dan dosa perbuatan. Jadi Bapak Ibu boleh cek di internet kalau memang menemukan orang yang mengupas tentang dosa warisan secara mendalam. Saya belum temukan ya, saya coba cari-cari apakah ada pemahaman yang lain atau bagaimana, tapi saya belum temukan. Mudah-mudahan kali ini karena begitu dalam, kita akan belajar, mudah-mudahan tidak ada yang bosan dan tidak ada yang jenuh ya. Supaya kita mengerti apa itu dosa warisan. Nggak asal ikut-ikutan bilang dosa turunan, dosa warisan, bla bla bla, padahal tidak mengerti sebenarnya konsep secara mendalam tentang apa itu dosa warisan. Jadi coba kita buka firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 ya, tapi kita tidak akan baca, kita baca yang di sini saja ya. Dan kemudian kita akan lompat Roma 5 ayat 12 sampai 18 sampai 19 ya. Kemudian setelah itu kita akan baca Mazmur 51 ayat 5 ya. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 19, Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Akibatnya dosa masuk ke dalam dunia dan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hukuman yang diterima meliputi penderitaan, kerja keras, dan kematian. Nanti itu bisa dibaca dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Sekarang kita baca bersama-sama Roma 5 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian Roma 5 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mazmur 51 ayat 5. Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku telah diperanakkan dalam dosa. Aku dikandung ibuku. Ya, puji Tuhan. Istilah dosa warisan mungkin sudah familiar di telinga kita, betul? Nah, sebenarnya banyak istilah untuk dosa warisan ini. Katolik Roma itu menggunakan istilah peccatum originale atau original sin. Peccatum originale ini bahasa Latin ya. Kemudian gereja ortodok maksudnya menggunakan istilah ancestral sin ya. Ancestral sin. Kalau dalam bahasa Yunaninya propatorike hamartia. Dan gereja Protestan sering menggunakan istilah apa? Original sin. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Apakah dalam bahasa Indonesia ada istilah-istilah yang khusus? Nah, pada umumnya dalam bahasa Indonesia itu yang sering digunakan adalah dosa warisan. Tapi ada juga yang menggunakan istilah dosa asal. Jadi dosa warisan, dosa asal, dosa turunan, dosa Adam itu sama sebenarnya, merujuk kepada istilah yang sama, yaitu dosa warisan. Kalau begitu apa definisinya sebenarnya? Coba kita lihat definisi dulu. Dari mana saya dapatkan definisi dosa warisan ini? Nanti kita akan jabarkan pelan-pelan historinya, sejarahnya bagaimana sehingga definisi ini bisa diambil ya. Jadi definisi dosa warisan adalah doktrin dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa semua manusia, ini yang saya garis bawahi ya, harus diperhatikan baik-baik, semua manusia mewarisi dosa dan kesalahan, guilt ya, dari Adam dan Hawa akibat apa? Kejatuhan mereka di Taman Eden, Kejadian 3.
Akibatnya apa? Manusia lahir dalam keadaan berdosa, terpisah dari Allah, dan membutuhkan kasih karunia untuk diselamatkan. Pak, minta maaf, kenapa definisinya kayak begitu? Kok ada istilah mewarisi dosa dan kesalahan? Bukankah yang diwarisi itu cuma konsekuensi dosanya Adam? Bukan guilt-nya, bukan dosanya Adam dalam pengertian dosa. Tetapi hanya konsekuensi dosa yang harusnya kita warisi. Karena umumnya ada orang punya pemahaman semacam ini. Definisi ini diambil karena yang pertama kali mengulik, yang pertama kali mengajarkan doktrin tentang dosa warisan ini adalah Agustinus. Ya, jadi jangan kita dulu berpikir tentang definisi dosa warisan menurut yang lain. Saya coba singgung sedikit sejarahnya, ya, sejarahnya. Satu lagi, ya. Sejarahnya, pada waktu abad pertama, ya tahun 100 sampai tahun 300 pertama dan kedua, ada seorang bapak bernama Irenaeus. Irenaeus ini siapa? Muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya siapa? Yohanes. Irenaeus inilah yang pertama, ya, menyatakan bahwa dosa Adam berdampak kepada seluruh manusia. Namun harus diingat bahwa doktrin dosa warisan belum sepenuhnya pada zaman itu dikembangkan secara sistematik. Irenaeus. Kemudian begitu juga Tertullianus, ya. Tertullianus pada tahun 1955-220 menyatakan begitu, hal yang sama, bahwa dosa Adam itu punya dampak. Kemudian pada zaman Agustinus, yaitu pada tahun 354 sampai 430 mulai dikembangkan. Ini Bapak Ibu nanti bisa baca dalam buku Conventions, ya, dan The City of God kalau tidak salah dalam bukunya itu, silahkan diteliti di sana. Disitulah Agustinus menguraikan masalah dosa warisan ini. Nah, ketika dia menguraikan dosa warisan ini, muncul seseorang bernama Pelagius. Pelagius itu menentang. Agustinus bilang bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, dosa itu kita warisi. Ya, bahkan sampai bersalahnya, bukan hanya konsekuensinya. Ya, makanya definisi tadi itu diambil dari konsep yang Agustinus ajarkan. Dan ini kemudian ditentang oleh Pelagius. Pelagius bilang tidak. Waktu manusia lahir dia suci adanya, netral. Dia tidak ada berdosa. Ya. Ini kemudian Pelagius tentang apa yang diajarkan oleh Agustinus. Tapi pada Konsili Katargo pada tahun 418 Masehi, Katargo itu sekarang berada di Tunisia, ya. Diadakan konsili di sana menentang ajaran Pelagius dan menetapkan ajaran Agustinus sebagai doktrin resmi gereja. Ini sejarahnya dulu saya ceritakan supaya kita paham. Kemudian dalam Konsili Orange, orangnya atau Orange ini nama tempat, ya, 529 Masehi, itu di Prancis. Itu diadakan lagi yang meneguhkan kembali ajaran tentang dosa warisan yang dikemukakan oleh Agustinus. Jadi gereja waktu itu setuju dengan apa yang diajarkan oleh Agustinus. Nah, kemudian terus pada era reformasi, ya, Luther melakukan hal yang sama. Martin Luther maupun John Calvin memahami doktrin dosa warisan atau original sin ini dalam pengertian bahwa semua manusia mewarisi bukan hanya natur dosa, tetapi juga kesalahan dari Adam. Ini kita harus paham. Jadi kalau kita orang reformasi, seharusnya kita harus percaya bahwa dosa warisan itu juga bukan cuma berbicara konsekuensi, tapi juga berbicara bersalahnya itu adalah menjadi bagian kita karena Adam melakukan itu. Ini harus kita pahami baik-baik. Nah, implikasinya apa? Implikasinya coba kita lihat kembali dulu definisinya tadi.
semua manusia mewarisi dosa dan kesalahan. Betul? Dari Adam dan Hawa akibat kejatuhan mereka di Taman Eden. Ini ada implikasinya loh. Kalau orang baru lahir saja sudah berdosa, konsekuensinya terpisah dengan Allah tidak? Terpisah. Butuh penebusan tidak? Pertanyaannya, bagaimana kalau bayi mati? Kalau orang Kristen ikut imannya orang Ya, itu nanti. Kita jawab dulu jawaban Agustinus. Agustinus bilang, kalau ada bayi mati, harus konsisten pada dosa warisan. Bahwa ketika mereka belum dibaptis, ini pemahaman Agustinus ya, bukan saya. Ketika mereka belum dibaptis, bayi tersebut masuk neraka. Nah, kalau dalam kandungan gimana baptis? Ya, jadi Agustinus mengatakan, pokoknya ini versinya Agustinus ya. Kalau dia dalam kandungan, pokoknya belum sempat ngalami baptisan dan mati, menurut Agustinus masuk neraka. Bisa paham? Jangan bilang menurut saya, ini menurut Agustinus. Nanti masalah perkara Bapak Ibu setuju atau tidak itu masalah lain ya. Kemudian Calvin juga menyatakan hal yang sama. Kalau Calvin mengatakan, bagaimana? Apakah bayi di dalam kandungan itu kalau mati masuk neraka? Calvin bilang tergantung, dia orang pilihan atau tidak. Itu Calvin punya pernyataan di kemudian hari ya, pada abad ke-16. Nah, karena itu Gereja Katolik yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Agustinus, walaupun kemudian ada perubahan, mengenal apa yang disebut dengan limbo infantium. Apa itu limbo infantium? Ya, ini adalah ya, Gereja Katolik awalnya mengikuti Agustinus, tapi karena gagasan bayi masuk neraka terasa terlalu kejam, muncullah konsep limbo infantium, limbo bayi, infan ya, pada abad pertengahan. Limbo adalah tempat di pinggiran neraka. Jadi neraka itu rupanya ada pusatnya barangkali, di mana bayi yang mati tanpa baptisan dan tanpa dosa pribadi mengalami hukuman ringan, kehilangan visi beatifikasi dengan Allah atau melihat Allah, tapi tidak disiksa. Ini menurut paham Katolik. Ya, kalau Calvin tadi apa? Tergantung mereka itu orang pilihan atau tidak. Kalau bayinya itu walaupun belum dibaptis, tapi kalau sudah merupakan orang pilihan ya masuk surga. Tapi kalau bukan orang pilihan, masuk. Itu paham Calvin. Saya tidak tahu yang mana Bapak Ibu setuju, terserah ya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah keunikan konsep dosa warisan. Keunikannya apa? Yang pertama, tidak ditemukan dalam agama lain. Coba kita lihat dalam ajaran Islam. Islam tidak percaya pada dosa warisan dalam arti bahwa manusia mewarisi dosa Adam, tetapi percaya Adam dan Hawa berdosa tetapi mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bisa dilihat dalam Quran surat bab yang kedua ayat yang ke-37. Bab yang kedua itu berarti Al-Baqarah ya. Kemudian manusia lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah itu suci. Idul Fitri kembali suci. Jadi manusia itu lahir dalam keadaan fitrah dalam pemahaman Islam. Jadi mereka menolak apa yang diajarkan oleh Kristen sebagai dosa warisan. Ya. Yang selanjutnya, setiap individu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bukan dosa leluhurnya. Jadi menurut mereka tidak adil loh. Bagaimana Allah sana yang maha adil di kemudian hari menghukum seseorang bukan karena dosa yang diperbuatnya. Ini pandangan Islam. Jadi konsep dosa warisan itu hanyalah konsep yang diterima dan diajarkan di dalam kekristenan. Ini keunikan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu boleh periksa dalam Yudaisme ya. Yudaisme itu tidak mengajarkan dosa warisan seperti dalam Kristen.
Namun ada konsep memang Yetzer hara di dalam Yudaisme, yaitu kecenderungan jahat yang ada dalam setiap manusia sejak lahir. Tetapi manusia memiliki juga Yetzer hatov, kecenderungan baik untuk melawannya. Manusia bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri, Yeskiel 18 ayat 20. Nah, kesamaannya dengan Kristen di mana manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa itu sama, tapi perbedaannya dosa Adam hanya mempengaruhi dirinya sendiri, bukan seluruh keturunannya. Ini pemahaman daripada Yahudi. Bagaimana pemahaman Hindu-Buddha? Dalam Hindu dan Buddha ada yang dikenal reinkarnasi. Saya mati. Setelah itu kalau saya berhasil moksa, saya menyatu, saya masuk nirwana, menyatu dengan Brahman, ya, menyatu dengan Tuhan, itu moksa. Saya tidak mengalami reinkarnasi. Tapi kalau barangkali perbuatan saya belum mencapai membuat saya moksa, saya harus kembali menjadi manusia atau menjadi apa sesuai dengan apa yang saya lakukan di bumi. Ini namanya karma. Nah, apakah Hindu-Buddha percaya dengan adanya dosa asal? Hindu-Buddha percaya ada beban moral akibat kehidupan sebelumnya. Tetapi bukan berbicara dosa nenek moyang yang kita pikul. Bisa nangkap ya perbedaannya? Jadi kesamaannya dengan Kristen, ada gagasan bahwa manusia memulai kehidupan dengan akibat dan tindakan sebelumnya. Tapi perbedaannya, karma bukan akibat dari dosa Adam, tetapi dari tindakan individu di kehidupan sebelumnya. Suatu saat saya di Sulawesi ketemu seorang teman, dia bilang, waktu itu menyikapi bagaimana ada seseorang yang hidupnya suka perempuan melulu. Dia cerita, Pak, bagaimana hidup menyikapi orang semacam itu, Pak? Menurut dia rupanya reinkarnasi dari anjing atau babi. Jadi kalau reinkarnasi anjing atau babi, makanya kelakuannya kayak babi. Itu menurut mereka. Jadi cuma berbeda memang dengan konsep Kristen di mana kita memikul dosa yang diperbuat oleh Adam. Dan bagaimana itu bisa terjadi nanti kita bahas sebentar. Yang kedua, keunikannya itu mengalami banyak penolakan. Bapak Ibu kalau buka apa yang dikatakan oleh si Ahmad Didat, seorang apologet Islam yang hidup pada tahun 1918 sampai 2005, dia ini adalah gurunya Zakir Naik. Ya, gurunya Zakir Naik. Dia menolak mati-matian tentang dosa warisan, menganggapnya Tuhan tidak adil dan tidak logis. Nah, ada 4 argumennya dia ya. Pertama, Al-Quran dan hadis menegaskan manusia lahir suci, fitrah, bukan berdosa. Dia menggunakan dalil dari Quran. Yang kedua, konsep ini tidak adil dan tidak logis karena menghukum keturunan atas dosa leluhur. Yang ketiga, Alkitab sendiri memiliki ayat yang mendukung tanggung jawab individu, bukan warisan dosa. Nanti bisa dilihat dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Yang selanjutnya, Tuhan yang Maha Adil dan Pengasih tidak akan menciptakan sistem yang mensolimi manusia sejak lahir. Jadi dianggapnya dosa warisan oleh Ahmad Didat adalah suatu tindakan Allah mensolimi manusia. Kemudian Donitan, saya selidiki sampai kurang lebih 20 videonya. Apa kata Donitan? Karena Donitan ini salah satu mualaf yang senang sekali ngurusi dosa warisan. Apa komentarnya dia tentang dosa warisan itu saya rangkum dalam 4 dari 20 video yang saya harus periksa. Ya, pertama, mengacu pada fitrah dan ayat Al-Quran yang menolak dosa warisan, sama dengan Ahmad Didat. Mengkritik konsep ini sebagai tidak adil dan tidak logis, sama dengan Ahmad Didat. Yang ketiga, menggunakan pengalaman pribadinya membandingkan Alkitab dan Al-Quran untuk menunjukkan kelemahan teologi Kristen. Yang keempat, menegaskan bahwa Islam lebih sesuai dengan akal sehat dan keadaan ilahi. Jadi artinya menurut dia, dosa warisan itu tidak logis. Dosa warisan itu nggak masuk akal. Sehingga dianggapnya justru ajaran Islam itu lebih masuk akal dibandingkan
konsep atau gagasan atau doktrin ajaran dosa warisan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang tentunya diambil daripada Alkitab. Nah, tantangan-tantangan ini, penolakan-penolakan ini, ingat, tidak hanya berasal dari Kristen, tidak hanya berasal dari agama seberang, tetapi juga berasal dari Kristen. Makanya saya katakan tadi Pelagius, ini orangnya Pelagius, ini menolak mati-matian. Dia katakan bahwa manusia sejak lahir itu dia suci, kudus, netral, mau berbuat dosa atau tidak. Ini Pelagius. Jadi menurutnya dosa adalah tindakan pribadi, bukan warisan biologis atau spiritual. Jika dosa diwarisi, itu bertentangan dengan keadilan Tuhan. Ini menurut Pelagius. Adam hanya memberikan contoh buruk, bukan dosa yang ditransfer. Roma 5:12 dia tafsirkan begini. Kematian menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ditafsirkan bahwa manusia mati karena dosa mereka sendiri, bukan dosa Adam. Lanjut. Bayi yang lahir tidak bersalah dan tidak memerlukan baptisan untuk menghapus dosa warisan. Pelagius menentang baptisan bayi untuk tujuan ini. Ini catatannya, pandangan ini dianggap sesat oleh Gereja Katolik pada Konsili Kartago 418 Masehi, tetapi tetap mempengaruhi beberapa pemikir sampai saat ini. Yang menolak selanjutnya, Gereja Unitarian. Unitarian tahu ya, yang menolak Trinitas ya. Dan beberapa Kristen liberal modern menolak dosa warisan secara total. Seringkali mereka alasan rasional dan etika. Argumennya, konsep dosa warisan dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan Tuhan yang penuh kasih. Mengapa anak-anak dihukum atas dosa leluhur? Mereka memandang cerita Kejadian 3 sebagai alegori, bukan sejarah literal. Sehingga dosa warisan tidak memiliki dasar faktual. Yang ketiga, fokus pada kasih dan kebaikan Tuhan dalam PB misalnya. Allah adalah kasih, membuat ide dosa bawaan tampak asing. Jadi banyak nolak. Jadi yang pertama tadi apa? Dosa warisan itu, keunikan konsep dosa warisan tidak ditemukan dalam agama lain. Yang kedua, keunikannya memang sering menimbulkan atau mengalami banyak penolakan. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang kita mulai masuk pada bagian inti ya. Logika Alkitabiah dosa warisan. Ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita bisa menjawab kalau ada yang tanya. Saya khawatir Bapak Ibu keluar ke sana ketemu orang seberang ditanya, "Loh, kamu orang Kristen percaya dosa warisan ya?" Iya. Coba jelaskan, dan kita tidak mampu menjelaskan. Akibatnya pada akhirnya kita sendiri menjadi ragu dengan ajaran Kristen. Kita harus bisa jawab, ya. Menginjili penting, tapi menjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini itu juga penting. Jadi logikanya bagaimana Pak? Dari tadi saya kok nggak ngerti apa yang diajarkan Agustinus, apa yang diajarkan Luther, apa yang diajarkan oleh Calvin tentang dosa warisan. Itu logikanya gimana sih? Bagaimana leluhur yang bikin dosa kita yang tanggung? Bagaimana Adam yang membuat kesalahan kita yang tanggung? Ini logika Alkitabnya gimana? Sekurang-kurangnya ada 3 logika yang saya bagikan hari ini. Logika yang pertama namanya representation theory. Apa ini barang Pak? Teori representasi atau teori perwakilan menyatakan bahwa Adam bertindak sebagai wakil atau federal head seluruh umat manusia ketika Adam berdosa. Allah menganggap dosa Adam sebagai apa? Dosa seluruh manusia. Karena Adam adalah perwakilan kita di hadapan Allah. Ini yang disebut dengan representation theory. Ayatnya di mana Pak? Roma 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian jugalah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dalam ayat
Roma 5 ayat 12 ini, Adam sebagai kepala perwakilan manusia jatuh dalam dosa, sehingga seluruh keturunannya dianggap bersalah. Nah, begitu pula dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Coba lihat kata sama yang saya kasih warna biru. Seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sama seperti dosa Adam diperhitungkan kepada manusia, kebenaran Kristus juga diperhitungkan bagi mereka yang percaya. Analoginya begini, supaya gampang mengerti saya kasih analogi aja. Baru-baru ini ada perang Rusia dan Ukraina. Yang memutuskan perang siapa? Presiden. Tapi yang perang cuma presiden atau semua rakyat? Yang ngambil keputusan perang siapa? Presiden. Meskipun cuma presiden yang ngambil keputusan dan rakyat tidak ikut ngambil keputusan perang, ternyata Ukraina ikut perang. Rusia semuanya ikut, walaupun diwakili oleh tentaranya. Bisa nangkap maksudnya? Begitu juga Adam ketika menjadi pemimpin umat manusia, manusia berdosa, maka seluruh umat manusia itu dihukum di dalam dirinya Adam. Karena Adam itu wakil kita. Saya beri contoh lain. Ketika Indonesia main bola, apakah Bapak Ibu main bola? Semuanya ikut? 280 juta rakyat Indonesia ikut main bola? Tidak. Ya paling kesebelasan. Ya. Kalau seandainya Indonesia menang, siapa yang menang? Semua kan? Termasuk saudara dan saya, betul? Begitu juga dengan dosa warisan. Satu yang bikin salah di atas, satu yang kalah di atas, semua kena. Begitu juga seandainya Adam yang baru menang, siapa Adam yang baru? Yesus. Bapak Ibu ikut menang enggak? Betul? Siapa yang percaya kepadanya yang menang, karena dia juga di dalam Adam perwakilan manusia yang lama, Yesus perwakilan manusia yang baru. Ini pemahaman yang pertama. Teori yang pertama, representation teori. Teori yang kedua dikenal dengan realistic teori. Apa maneh kok Pak Pendeta, ora ngerti aku. Bahasa apa aku ya ora iso bahasa Inggris fasih. Ngerti titik-titik. Betul? Jadi realistic teori ini saya jelaskan. Teori ini berargumen bahwa seluruh umat manusia secara nyata atau real hadir di dalam diri Adam, ya, ketika dia berdosa. Dengan kata lain, kita semua secara ontologis dalam keberadaan sudah ada di dalam Adam, sehingga ketika Adam berdosa, kita secara aktif turut serta dalam dosa tersebut. Dosa Adam bukan hanya diwakilkan atau diperhitungkan kepada kita, tetapi kita benar-benar ikut serta dalam dosa itu karena kita adalah bagian dari Adam sebagai kepala umat manusia. Saya tanya, waktu Adam bikin dosa, Bapak Ibu ada di mana? Hah? Belum lahir. Kalau begitu ada di mana? Isa, sebelum lahir kamu ada di mana? Hah? Saya jelaskan cara berpikir orang Ibrani. Ketika Adam berdosa, Pak Nehemia ada dalam Adam. Isa ada dalam diri Adam. Ini cara berpikir orang Ibrani. Mas Andri ada juga dalam diri Adam. Saya juga ada dalam diri Adam. Dan ketika Adam dan Hawa makan buah itu, kita sebenarnya ikut karena kita ada dalam tubuhnya Adam. Bisa nangkep logikanya? Dari mana Pak ayatnya? Saya kasih tunjuk. Ibrani 7 ayat 19.
Ibrani 7 ayat 9 dan 10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan apa? Perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Coba dalam terjemahan BIS. Walaupun Lewi belum lahir, saya ulangi, walaupun Lewi belum lahir, tetapi boleh dikatakan ia sudah berada di dalam tubuh Abraham. Nenek moyangnya pada waktu Melkisedek bertemu dengan Abraham. Suatu saat cerita si Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Pulang kemari, ketika Abraham berhasil membebaskan mereka, dia ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek memberikan persepuluhan kepada Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini yang kemarin dulu kita bahas, bahwa konsep persepuluhan itu bukan nanti pada zaman Taurat. Ini persepuluhan bukan bagian dari Taurat. Ini prinsip hidup yang sudah ada jauh sebelum hukum Taurat. Abraham memberikan persepuluhan. Nah, suku Lewi itu bukankah generasi selanjutnya? Selisih ratusan tahun dengan Abraham. Tapi dikatakan suku Lewi itu ikut memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Bagaimana caranya? Ya, suku Lewi itu ada di dalam tubuh Abraham. Bisa paham? Lewi yang hidup ratusan tahun kemudian itu ada dalam tubuh Abraham dan ikut memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini mindset cara berpikir orang Ibrani loh. Jangan heran ketika Bapak Ibu, ketika Adam melakukan dosa, saya tanya, Bapak Ibu di mana? Ya, ikut dalam tubuh Adam. Ini disebut dengan realistic teori. Bisa nanggap? Saya berikan analoginya. Orang tua pencandu narkoba bisa menyebabkan anaknya lahir dengan kecanduan bawaan. Begitu pula dosa Adam merusak kita semua. Satu lagi, ini saya teliti, ada yang namanya sindrom putus asa neonatal, ya, atau NAS. Janin yang terpapar narkoba seperti heroin, kokain, opioid atau metamfetamin bisa lahir dalam kondisi ketergantungan fisik. Setelah lahir, bayi itu bisa mengalami gejala putus asa seperti tremor atau gemetar, tangisan berlebihan, kesulitan makan dan tidur, kejang, dan sulit bernapas. Ini bisa saya dapatkan sumber ilmiahnya dari penelitian dari National Institute on Drug Abuse, NIDA, menunjukkan bahwa bayi yang lahir dari ibu pengguna opioid memiliki risiko lebih tinggi mengalami NAS dan gangguan perkembangan otak. Bapaknya narkoba, ibunya narkoba, ternyata anak pun bisa kecanduan narkoba. Masih tidak percaya ada dosa warisan? Teori yang ketiga, imputasi teori. Yang pertama tadi apa? Representasi teori, teori perwakilan. Teori kedua, realistic teori. Yang ketiga, imputation teori. Apa iki, Pak? Bapak Ibu pernah nggak dengar istilah amputasi? Amputasi berarti kaki yang tadinya ada dipotong dijadikan tidak ada. Imputasi itu kebalikannya. Tadinya tidak ada dijadikan ada. Teori imputasi fokus pada konsep bahwa dosa Adam dihitungkan atau dihitung kepada semua manusia bukan karena mereka secara harafiah ada di dalam Adam atau karena perbuatan mereka sendiri, tetapi karena Allah menetapkan demikian dalam rencananya. Dalam teori ini dosa Adam dianggap sebagai dosa kita melalui tindakan hukum Allah.
hukum imputasi. Demikian pula karena Kristus dihitungkan kepada orang percaya melalui iman. Dasar ayatnya di mana? Roma 5, 12 sampai 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut ia telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus menjelaskan bahwa dosa Adam dihitung kepada semua orang, sehingga maut menjalar kepada semua orang. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat ini menunjukkan prinsip imputasi. Dosa kita dihitungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Ini juga bisa dilihat dalam Filipi 3:9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri berdasarkan hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran yang oleh iman kepada Kristus, yaitu kebenaran dari Allah berdasarkan iman. Ini menegaskan bahwa kebenaran yang kita terima bukan hasil usaha kita, tetapi dihitung atau diimputasi melalui iman. Analoginya begini. Siapa yang pernah tahu apa namanya program pemerintah KUR? Kredit Usaha Rakyat. Ya, pernah tahu ya. KUR ini Bapak Ibu, ini program pemerintah. Ini bunganya sangat rendah. Tapi tahu enggak? Karena dia aslinya itu enggak pakai jaminan. Tapi konsekuensinya ada. Kalau seandainya ada gagal bayar dari debitur, ya, ada gagal bayar misalnya yang terjadi dari nasabah, resikonya itu pewaris itu wajib membayar hutang tersebut. Ini kalau kur-kur yang tanpa jaminan ini loh Pak ya. Saya nggak tahu kalau, karena saya dengar ada kur sekarang sampai 500 juta ke atas. Kalau di tempat saya, masyarakat saya banyak pinjam kur yang kecil-kecil itu yang tanpa jaminan. Bahkan cuma dengan SP, kadang bank minta formalitas cuma SP jaminannya itu, atau SKPT, atau kalau di sini apa ya, akte jual beli. Itu sudah mempunyai kekuatan, diterima sama bank kalau cuma ngambil 50 juta. Tapi resikonya, karena pernah ada yang meninggal, pewarisnya itu wajib melanjutkan itu. Imputasi ini seperti itu. Jadi kalau analoginya begini, bayangkan seorang ayah yang memiliki utang besar kepada pemerintah. Karena hukum di negara itu menyatakan bahwa utang seorang ayah akan diwariskan kepada anak-anaknya, maka begitu anaknya lahir, utang tersebut langsung diperhitungkan kepadanya meskipun anak itu belum melakukan kesalahan apapun. Anak tersebut secara hukum dianggap berhutang, bukan karena ia sendiri yang berhutang, tetapi karena ayahnya telah berhutang dan status itu diperhitungkan kepadanya oleh sistem hukum. Ya. Namun datanglah seorang dermawan yang membayar seluruh utang anak itu dan memberikan status bebas hutang kepadanya. Sekarang anak tersebut tidak hanya bebas dari utang, tetapi juga mendapatkan hak istimewa baru karena hutangnya telah diimputasikan kepada dermawan itu, dan kekayaan si dermawan kini diimputasikan kepada anak itu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya nanti bahwa KUR itu semacam itu, coba kita lihat pasal 833 KUHP Perdata. KUHP ini singkatan kasih uang habis perkara ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, bukan kasih uang habis perkara. Jadi dalam pasal 833 KUHP, di sana dikatakan ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, hak dan piutang dari si pewaris, serta bertanggung jawab atas utang-utang yang ditinggalkan. Ada berapa teori? Representasi, realistik, dan imputasi. Cari di YouTube kalau dapat, tak bakal dapat. Bersyukur Bapak Ibu hadir hari ini. Jadi kesimpulan, Roma 5 ayat 18 sampai 19 menyimpulkan semua teori ini. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran
satu orang oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi mulai paham sedikit dosa warisan? Mulai bisa ngerti logikanya? Atau belum ngerti? Aduh, bahaya nih karena saya sudah khawatir tadi. Flyer yang saya bagikan kan hari Senin, hari Sabtu. Saya berpikir apa sanggup nanti jemaat ngerti gitu, karena ya mudah-mudahan. Tapi ini penting untuk diketahui karena sebenarnya akar masalah hidup itu semua di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Begini, satu lagi Pak Kak Ben ya. Ini penting. Jika kita menolak ide bahwa kesalahan Adam diperhitungkan kepada kita, ini logikanya, maka kita juga harus menolak kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Mudah-mudahan bisa paham ini. Teologi Reform menekankan bahwa jika kita menerima keselamatan oleh perwakilan Kristus, kita juga harus menerima kejatuhan oleh perwakilan Adam. Bisa nangkap? Jika menolak istilah dalam Adam, kita juga harus menolak istilah di dalam Kristus. Ini logika yang harus Bapak Ibu mengerti. Yang keempat, bukti-bukti adanya dosa warisan. Pertama, susah payah melahirkan. Bagaimana kita menjelaskan bahwa orang yang melahirkan itu begitu susah payah? Ada yang melahirkan di sini gampang? Yang sudah melahirkan ada? Atau susah memang ya? Saya lihat Bu Yuni melahirkan itu, waduh, ngeden-ngeden. Dan ternyata susahnya ini tingkatnya walaupun bervariasi, yang jelas susah. Ya, karena dikatakan susah payah mengandung, bawa drum 9 bulan 10 hari ke sana kemari, tidur mengkurap nggak bisa, ya kan? Oh, mengkurap kayak kura-kura. Ya. Raisa ya, Bu? Ya. Susah kan? Miring susah. Ayo melumah ya susah. Jadi akhirnya yang jelas adanya susah payah mengandung dan sakit bersalin adalah bukti dosa warisan itu ada. Dan bagaimana Islam menjawab ini? Islam bilang itu bukan dosa warisan, tapi sunatullah. Itu ketetapan Tuhan, memang sudah dari sononya, hukum alamnya kalau orang melahirkan pasti susah. Tapi kekristenan menjawab, sebenarnya rencana Allah pada mulanya, orang melahirkan itu enak. Bisa-bisa kalau zaman dulu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, orang melahirkan itu senyum, ketawa, ketiwi sana sini. Tapi karena dosa warisan itu, makanya orang sekarang kalau melahirkan meringis, teriak-teriak, ngerang-ngerang, dan sebagainya. Itu adalah bukti adanya dosa warisan. Nah, saya coba cari, adakah suku di dunia ini yang kalau melahirkan itu enak itu, nggak meringis cerat gitu, langsung buka sedikit makan seret gitu, langsung gitu ya, tidak pakai acara meringis itu, teriak-teriak, mae, nggak pakai begitu-begitu. Ternyata Bapak Ibu, ada namanya suku Sukung ya di Afrika Selatan. Nah, Sukung atau suku Kung atau suku San namanya. Wanita melahirkan sendiri di alam liar. Jadi kalau suku ini Bapak Ibu, dia pergi ke semak-semak, lahirkan cerot gitu, udah balik lagi. Tapi ternyata setelah diselidiki ya, memang mereka melahirkan begitu cepat dan minim kesulitan. Tetapi ternyata setelah diteliti meringis juga. Ini artinya setelah diteliti pinggul mereka itu ternyata lebih besar sehingga memudahkan mereka untuk melahirkan. Tetapi bukan berarti mereka tidak mengalami sakit bersalin loh. Jadi ini kembali membuktikan suku apapun Anda, warna kulitmu seperti apa, tetap mengalami sakit bersalin. Dan ini membuktikan bahwa dosa warisan itu ada.
Karena desain awal orang bersalin itu tidak akan seperti itu. Nah, ada lagi suku Inuit di Eskimo dan suku Eskimo tradisional ya. Diketahui mengalami proses persalinan yang lebih cepat, diduga karena anatomi panggul yang lebih besar akibat adaptasi terhadap iklim dingin. Jadi nggak tahu apa hubungannya orang yang tinggal di suatu tempat yang dingin, pinggulnya itu lebih besar. Saya tanya, pinggul ini apa ya? Pinggang atau pantat? Hah? Pantat ya? Nah, jadi ada hubungan apa antara tempat yang dingin dengan pinggul yang besar? Tapi saya tegaskan kembali bahwa meskipun mereka pinggulnya besar, tetap mengalami sakit bersalin. Tetap nangis juga, ngerang-ngerang walaupun lebih singkat dan lebih mudah dia dalam bersalin. Itu juga dengan suku Huicol di Meksiko. Beberapa wanita Huicol mengalami persalinan yang relatif tidak terlalu menyakitkan, mungkin karena latihan fisik dan postur tubuh yang mendukung persalinan alami. Pokoknya jelas suku apapun Anda, ya, warna kulit apapun, berapapun usianya, tetap mengalami sakit bersalin dan kesulitan, susah payah dalam mengandung sebagai bukti atau jawaban terhadap dosa warisan. Karena itu semua adalah bukti dosa warisan. Ini siapa yang kemukakan? Agustinus dari Hippo. Ya, saya tidak perlu bacakan karena waktu. Kemudian John Calvin. Semua setuju bahwa sakit bersalin adalah bukti adanya dosa warisan. Yang selanjutnya, susah payah kerja. Kalau zaman dulu, sebelum manusia jatuh dalam dosa, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya tidak perlu kerja banting tulang. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Tidak ada hama, tidak ada sesuatu gulma yang merusak tanaman-tanaman yang kita tanam. Tetapi sejak jatuhnya dalam dosa Adam dan Hawa, kita mulai susah bekerja. Bapak Ibu tahu enggak? Di tempat saya, tanah itu sudah dibajak. Sudah dibajak. Harus dipupuk. Kebanyakan pupuk kimia, anehnya tanah itu semakin keras. Hasilnya semakin tidak menentu. Ada penyakit kakao, namanya penyakit kanker di sana, kita sebut-sebut makan. Itu kakao berbuah tapi nggak bisa diambil isinya. Durian juga begitu. Durian belum berapa lama tahu-tahu mati dari ujung. Saya punya durian satu begitu, mati dari ujung, tiba-tiba kering sampai ke bawah. Apa? Dari mana semua itu? Apakah Tuhan memang merancangkan di alam semesta ini atau di bumi ini adanya hama? Sehingga kita harus berpeluh, berkeringat untuk menghasilkan atau mencari nafkah. Tidak. Kesulitan kita mencari nafkah adalah bukti nyata adanya dosa warisan. Berangkat pagi, pulang pagi. Semua menjadi bukti nyata adanya dosa warisan. Nanti baca sendiri ya, karena waktu. Agustinus, Calvin, Thomas Aquinas, ya, Luther, semuanya setuju, dan saya lampirkan di bawah ini buku-buku yang Bapak Ibu boleh baca untuk menjadi bukti literatur bahwa apa yang saya ceritakan ini benar, bukan cuma ngarang-ngarang. Ya, Kota Allah, Summa Theologiae dari Aquinas, dan apa itu dari Luther, ya. Lanjut karena waktu. Bukti ketiga, tadi bukti pertama apa? Sakit bersalin. Bukti kedua apa? Susah payah kerja. Yang ketiga kematian. Apa sih yang bikin kita mati? Apakah Tuhan memang merancangkan umur kita dari awal itu cuma 70 tahun? 80 tahun? 90 tahun? Tidak. Kematian menurut Alkitab adalah akibat dosa Adam. Kalau sekarang kita masih mati, berarti sebenarnya itu menjadi bukti bahwa dosa Adam itu benar-benar ada. Dosa warisan itu benar-benar ada. Ayatnya boleh dilihat. 1
Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini terjadi setelah Adam jatuh. Nah, John Calvin bilang begini, kematian adalah cermin dari dosa asal yang telah merusak kita semua. Kematian adalah hukuman yang adil atas pemberontakan Adam dan kita semua menanggungnya. Thomas Aquinas bilang begini, kematian datang karena dosa, karena jika manusia tetap dalam keadaan tanpa dosa, dia akan dijaga dari kematian oleh anugerah Allah. Jadi seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita tidak akan mengalami apa yang namanya kematian. Berbeda dengan konsep Islam. Menurut Islam, mereka mengajarkan bahwa memang sudah didesain semacam itu, umur manusia cuma akan segitu. Dan kematian itu sesuatu yang pasti. Bukan sebagai akibat karena melakukan dosa. Itu perbedaan kita dengan apa yang dipahami oleh Islam. Kemudian Martin Luther bilang begini, kematian adalah musuh yang masuk ke dunia karena dosa Adam. Dan itu menjadi bukti nyata dosa warisan yang mempengaruhi semua orang. Ya. Saya sempat ingat itu tentang harapan, istilah harapan hidup yang diteliti oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dengan Dinas atau Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, karena setiap periode beda-beda istilahnya. Ternyata harapan hidup orang Indonesia itu rata-rata 72 tahun. Ya. Dan ternyata juga setiap daerah itu beda-beda harapan hidupnya. Di Indonesia ini yang paling tinggi harapan hidupnya itu di Pulau Gili di ujungnya Madura sini. Ada pulau namanya Gili Liang. Itu harapan hidupnya mencapai 80 tahunan. Kenapa? Ternyata kadar oksigen di daerah tersebut 20% lebih banyak daripada kadar oksigen di tempat lain di Indonesia ini. Makanya rata-rata orang di situ umurnya awet-awet muda, 80 masih sehat-sehat. Nah, saya cek lagi, ada di Tanzania sana sebuah suku namanya Nadzabe ya. Suku ini saya senang sekali karena mereka bikin rumah ala kadarnya, cuma tinggal di bawah pohon-pohon. Kalau mau cari makan berburu dulu. Jadi nggak ada tekanan hidup dan tidak ada beban hidup seolah-olah mereka. Nah, kalau dapat kijang atau rusa, diambilnya kijang itu, yang lain dibakar, yang di dalam perutnya dimakan mentah-mentah. Dan saya lihat minumnya, ampun, digalinya, air berlumpur diminumnya. Saya coba cek data WHO tentang harapan hidup suku Nadzabe, ternyata 32,5, 32 tahun setengah harapan hidup. Muncul pikiran, sana umur panjang, sana pendek. Tapi yang jelas, mau suku apapun dia, mau panjang mau pendek, mati. Dan mati itu adalah bukti dosa warisan itu ada. Bapak Ibu nanti suka-suka, kayak saya kan suka nonton itu ya, cerita daerah-daerah tertentu, begitu saya senang banget ya. Di Pakistan itu ada di lembah Hunza. Ya. Orang itu katanya cantik-cantik, awet-awet muda, dan katanya itu memproduksi orang-orang tercantik di dunia. Hidungnya bangir-bangir mancung sampai komodonya bisa masuk dalam badan. Saking mancungnya. Dan memang cantik-cantik. Dan terkesan awet muda. Ini dilakukan karena pola hidup yang begitu higienis. Artinya mereka makan apa-apa yang tidak terkontaminasi dengan pestisida maupun insektisida. Organik makanannya. Sehingga sempat dinobatkan sebagai harapan hidup tertinggi di dunia, itu 120 tahun. Walaupun kemudian berita terbaru, data itu disanggah. Yang jelas saya cuma mau katakan, seberapapun harapan hidupnya setiap orang, seperti sekarang di Monaco
itu harapan tertinggi orang hidup di muka bumi ini. Kedua di Hong Kong, ketiga di Macau, keempat di Jepang, itu tersusun dari atas ke bawah. Yang jelas, meskipun harapan hidupnya sampai 80 tahun ke atas, tetapi toh fakta yang kita tidak bisa pungkiri, semuanya mati. Dan mati ini adalah bukti adanya dosa warisan. Ini bukan desain awal Tuhan. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau memang begitu Pak, buktinya Henok dan Elia nggak mati ya opo? Ada yang tanya begitu. Nah, bagaimana Henok dan Elia? Wong dia tidak mati, berarti dosa warisannya gimana? Nah, ini perkecualian ya. Kematian Henok dan Elia ini saya bacakan. Henok dan Elia tidak mati bukan karena mereka bebas dari dosa warisan. Ini harus digarisbawahi. Tetapi karena Allah dalam kedaulatannya memilih untuk mengangkat mereka secara luar biasa. Ini tidak membatalkan aturan umum bahwa kematian adalah hukuman dosa, melainkan menunjukkan bahwa Allah bisa mengintervensi hukuman untuk tujuan khusus. Nah, bisa dibaca lebih lanjut. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Henok dan Elia mungkin gak mati secara konvensional, tetapi mereka tetap manusia yang berada di bawah dosa warisan. Pengangkatan mereka bisa dilihat sebagai transformasi langsung ke dalam keadaan kekal, mirip yang akan dialami orang percaya kepada kedatangan Kristus yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Jadi mereka tidak bebas dari hukuman dosa, tapi Allah mengganti kematian fisik dengan cara yang lain. Dan seterusnya dibaca sendiri. Yang keempat, bukti yang keempat, kecenderungan berbuat dosa. Paulus, daripada baca ayatnya susah dimengerti, tak cerita saja. Paulus itu sebelum percaya, dia sempat stres. Dia pengen melakukan yang baik, tapi dia dapati yang jahat pada dirinya. Dia heran, apa sebenarnya yang membuat saya kok cenderung berbuat jahat? Saya pengen yang baik, tapi saya kok malah melakukan yang jahat. Makanya dalam Roma 7 ayat 18-19, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal melakukan yang baik. Dia dapati dirinya nggak mampu melakukan apa yang baik, ya. Ini membuktikan sebenarnya kenapa kok bisa ada kecenderungan semacam itu. Kecenderungan ini sering disebut sifat dosa. Dosa warisan, sifat dosa ini punya hubungan. Ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuma yang jelas bahwa dosa warisan dan sifat dosa itu ada hubungan. Walaupun terkadang di dalam pemahaman para teolog sering disamakan, tapi sebenarnya berbeda. Saya berikan bukti dalam kehidupan manusia. Anak kecil tidak perlu diajari berbuat dosa. Ini membuktikan bahwa dosa warisan itu ada. Sejak kecil manusia cenderung egois, memberontak dan tidak taat meskipun orang tua mendidiknya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sifat berdosa ada dalam diri manusia sejak lahir. Saya tadi dengar radio ini dari perjalanan dari apartemen kemari. Konon ini yang akan diseminarkan di Tunjungan Plaza oleh STEMI pada Senin besok. Itu di Amerika itu semua metode parenting itu diterapkan sedemikian rupa. Tetapi faktanya di tengah lapangan anak-anak malah banyak yang gangguan jiwa. Banyak anak-anak malah memberontak. Ini siapa yang ngajarin? Bukankah diajar dengan baik? Rupa-rupanya di dalam diri mereka itu sebenarnya dosa itu sudah mengakar. Dosa yang ada dalam diri kita, sifat dosa itu, itulah yang disebut dengan sifat dosa atau kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Lanjut, karena waktu ya. Dikit lagi Bapak Ibu. Nah, yang warna hijau Pak, saya lompat aja karena tidak cukup waktu, terlalu banyak.
Pertanyaannya begini, kalau dosa warisan sudah diselesaikan Yesus, tapi kenapa kita masih harus merasakan akibatnya? Kitab Roma mengatakan bahwa dosa warisan telah diselesaikan oleh Yesus. Tapi kenapa orang Kristen kok masih sakit bersalin? Betul? Tapi kenapa orang Kristen kok masih susah? Masih mati? Nanti kalau dalam kaitan sifat dosa nanti dibahas lain ya. Kok masih mati? Kenapa? Saya jawab aja langsung. Ini disebut dengan fase done but not yet finished. Tahu ini fase ya? Sebuah analogi yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini adalah seperti seorang pasien yang telah disembuhkan dari penyakit serius tetapi masih harus menjalani rehabilitasi untuk pemulihan sepenuhnya. Bapak Ibu habis operasi usus buntu, operasinya udah selesai, tapi pemulihannya perlu waktu. Ini kita lagi dalam fase itu. Kita sudah diselamatkan, tapi kok inilah fase di mana done but not yet finished ya. Saya berikan analogi. Jika seseorang memiliki hutang besar dan seseorang lagi membayarnya, hutang itu lunas secara hukum. Tetapi orang tersebut masih harus menjalani konsekuensi seperti kehilangan rumah atau kepercayaan orang lain. Demikian juga Yesus membayar hutang dosa kita, tetapi akibat dosa masih kita rasakan. Bisa nangkap ini? Saya punya hutang, dibayarkan misalnya sama Bu Dokter. Tetapi hutang saya lunas. Sudah lunas. Tetapi akibat dari utang kemarin, misalnya nama saya rusak, bla bla bla, itu tetap harus saya jalan. Inilah yang disebut dengan fase sudah tapi belum selesai. Yang keempat, Bapak Ibu, singkat saja ini dosa warisan dan kutub turunan. Apa pernah dengar istilah kutub turunan? Apa bedanya? Karena waktu sudah panjang, sudah hampir selesai, saya singkat aja. Sebenarnya dari zaman dulu nggak ada yang membahas kutub turunan itu kayak apa. Tapi nanti pada abad ke-20 ada seorang bernama Derek Prince, ya. Derek Prince, coba kasih tunjuk mukanya Kak Ben ya ini. Dia ini mengajarkan tentang kutub turun ini dalam bukunya Berkat dan Kutub. Ini saya punya bukunya, warnanya pink. Bukunya ini. Jadi dia yang mengajarkan, kemudian diteruskan oleh Benny Hinn dan Maurice Cerullo. Mereka ini yang mempopulerkan tentang kutub turunan ini. Nah, ayatnya dari mana? Dari Keluaran 20 ayat 5 dan Bilangan 14 ayat 18. Coba Keluaran 20 ayat 5. Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang apa? Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan ini diambil dari hukum 10 ya. Bilangan 14 ayat 18, tetapi ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, kalau begitu apa bedanya, Pak? Coba lihat analoginya, analogi ke atas, Pak ya. Ini minta maaf naik turun ya. Atas lagi analogi tuh. Ya. Dosa warisan itu polusi udara global. Adam itu bikin dosa sehingga dunia ini kena polusi global. Saya gambarkan begitu. Seperti polusi yang mempengaruhi seluruh bumi karena ulah manusia pertama yaitu Adam. Semua orang menghirup udara kotor ini sejak lahir. Gak ada yang kebal dan tidak ada yang tidak kena karena kita hidup di bumi yang sama. Sedangkan kutub turunan itu sama dengan kebocoran gas di rumah tertentu. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti selidiki, cuma mereka yang sering menyelidiki ini, misalnya saya, orang tua saya ya, kakek saya, itu menyembah berhala, melakukan dosa apapun. Itu katanya, dalam orang yang memahami kutub turunan ini, itu akan kena sampai generasi pertama, kedua, dan ketiga.
Misalnya yang pertama cerai, yang kedua generasinya ada yang ikut cerai, yang ketiga cerai, yang keempat cerai. Ini yang disebutkan kutuk turunan oleh mereka. Nah, tetapi dalam ajaran gereja-gereja mainstream, jadi menurut mereka yang percaya pada ajaran ini mengatakan kutuk turunan ini nggak bisa diselesaikan dalam penebusan Yesus, perlu diakui secara pribadi. Makanya ada yang disebut ibadah pelepasan atau pemutusan kutuk turunan. Menurut Derek Prince terutama ya. Tetapi gereja-gereja mainstream tidak begitu. Kutuk turunan itu sudah juga diselesaikan di dalam Yesus karena Yesus menyelesaikan semua kutuk. Jadi siapa yang di dalam Yesus, kutuk turunan itu pun ikut terselesaikan. Saya beri contoh. Ini neneknya Bu Yuni. Neneknya Bu Yuni ini kalau menikah pasti mati suaminya, neneknya. Menikah dengan suami pertama mati, suami kedua mati, yang ketiga cerai, dia itu hidup, yang keempat menikah mati. Nah, kalau orang yang percaya pada kutuk turunan akan menganggap neneknya Bu Yuni ini punya kutuk turunan dan akan berpengaruh pada Bu Yuni gitu. Tetapi karena dia sudah di dalam Yesus, semua kutuk tidak perlu lagi pengakuan secara Ini dalam ajaran gereja-gereja mainstream supaya kita paham. Sebenarnya karena lewat waktu Bapak Ibu, kita lompat saja ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana dosa warisan dan kutuk. Mana dosa warisan, mana sifat. Nah, saya cuma mau garis bawahi satu. Dosa warisan diselesaikan oleh Yesus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, dosa warisan selesai. Sifat dosa bagaimana? Kan kita sudah ciptaan baru. Sifat dosa kita itu juga bisa diatasi. Kalau di awal tadi Adam dan Hawa bisa berdosa, bisa tidak. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita pasti berdosa. Tidak bisa tidak, pasti berdosa. Tapi ketika di dalam Yesus, kita bisa kembali berdosa atau bisa nangkep bedanya. Nah, bagaimana dengan sifat dosa itu yang membuat membuat kita cenderung berdosa? Alkitab menyatakan itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau dosa warisan itu urusannya Yesus, sifat dosa urusan Roh. Makanya siapa yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mematikan semua perbuatan-perbuatan daging di dalam diri. Nanti pelajaran lebih lanjut. Karena kepanjangan, minta maaf hari ini bahkan saya sudah pangkas loh. Tapi ternyata memang panjang banget dan tidak nutut waktunya, banyak dibuang. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan lain kali kita akan belajar lagi masalah ini. Semoga akar persoalan kita tentang dosa warisan, sakit bersalin, kita bisa jawab kepada orang-orang yang bertanya masalah ini. Supaya juga kita bisa menjelaskan kepada agama lain dan bukti-bukti yang logis dari 3 teori tentang dosa warisan tersebut. Tadi apa sih? Saya ulang. Representasi teori. Yang kedua, realistik teori. Yang ketiga, imputasi. Bukan amputasi ya, imputasi. Tuhan Yesus memberkati.